Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, mumpung kalau di pagi hari itu energi kita masih banyak, kita jawab salam ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong jangan ketawa. Di sini saya nggak lomba dari ya, tapi di sini insya Allah saya akan sharing-sharing ke teman-teman berdasarkan ilmu yang ingin saya pelajari. Yang pasti terima kasih kepada Bapak Restu yang telah memberikan kesempatan ya. Seharusnya kembali enggak sih, saya moderator yang isi Pak Restu itu ya. Ya, nanti bisa disampaikan untuk dijadwalkan gitu ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak pernah berhenti ya. Tidak pernah berhenti ya, kita selalu mengandalkan kehadiran Allah, selalu memuji dengan ketulusan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu-satunya zat yang kita yakini menciptakan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, dan Dia satu-satunya raja yang harus kita hormati, yang harus kita rajakan. Karena Allah lah kita juga sampai saat ini kita masih merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Karena Allah lah kita sampai saat ini bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Yang kedua, tak lupa sampaikan salam hormat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita menyampaikan salam hormat kita pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan bersolawat dan taslim. Ya, sebelum saya menyampaikan ke teman-teman, Bapak Guru dan teman-teman, saya juga menyampaikan untuk diri saya sendiri. Jadi saya menasihati diri sendiri terutama dan teman-teman sekalian. Dan ini untuk materi pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang Ramadan terbaikku di puasa hari ke-15. Mungkin saya tanya ke teman-teman ya, di hari ke-15 ini jujur ya, ada yang mau kelon nggak? Terus terang ya, terus terang ya. Oke, kalau mungkin mau, ada yang puasa beduk sampai saat ini. Siapa? Nah, siapa lagi? Ya, ya. Saya doakan, ya walaupun teman-teman nggak mau jujur ya, maaf. Ya semoga nanti di hari ke-15 ini dan sampai selesai teman-teman bisa menjaga puasa penuh clean sampai di akhir Ramadan. Oke, sebelum saya sampaikan tentang Ramadan terbaikku, ini saya mengambil ilmu dari ceramahnya Ustaz Khalil Basalamah terkait Ramadan versi Ramadan terbaik itu seperti apa.
Tetapi sebelum teman-teman memahami yang terbaik itu seperti apa, yang pertama, kita perlu pahami dulu dasarnya, yaitu pentingnya kita selalu berpikir positif sebelum melakukan sesuatu atau menjalankan sesuatu, terutama beribadah. Apalagi kita memasuki di bulan Ramadan. Saya sambil baca nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dimaafin dah. Oke. Ya. Jadi teman-teman perlu dipahami dulu, hindari yang namanya persepsi negatif. Mungkin saya ambil contoh ketika ibadah selain puasa dulu. Mungkin perkara ibadah sholat malam. Saya yakin mungkin di antara teman-teman, di antara bapak ibu guru ini ada yang rajin sholat malam qiyamul lail. Ya, masya Allah, yakin. Saya terang-terangan saja mungkin samping saya sudah sholat malam di tempat mancing. Barangkali nanti bisa jadi dan ya Allah Mas Restu ya di tempat mancing. Mas Restu ini Masya Allah memberikan impact yang baik. Aku soalnya kan bahan keterangan karena waktunya sampai waktunya 45 menit ya 45 menit ini jujur ya saya belum pernah menyampaikan seperti ini. Jadi saya cerita ya teman-teman, jadi ini saya kedua kalinya saya ditawari sebagai pengisi kultur. Enggak, saya Masya Allah ya Masya Allah, gak apa-apa itu mah gak ngomong ya. Ya, jadi untuk yang pertama itu di tahun Ramadan kemarin saya ditawari di akhir masuk teman-teman siswa pada saat itu. Ya, di tawaran pertama kedua ya mungkin saya menerimanya dengan alhamdulillah, tapi dengan dua konteks yang berbeda ya. Nah, alhamdulillahnya yang pertama itu saya nggak jadi ngisi. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, untuk ini nah, untuk yang kedua ini dilarang banget, nggak bisa dinego, nggak bisa ditukar, apalagi rolling moderator pembicara ini ya mau, ya wis tetap alhamdulillah wah ya umuman seperti itu ya. Seperti itu. Tapi ya ini kembali lagi kita mungkin kalau kita menerapkan selalu berpikir positif, mungkin dari kegiatan mungkin saya di depan ini mungkin agar saya bisa melatih public speaking saya, terus melatih demam panggung ya. Sebenarnya saya kan keringet dingin ini di teman-teman ya, karena saya belum pernah menyampaikan materi seperti itu. Tapi semoga dari materi yang saya sampaikan ini bisa sampai ke teman-teman, gitu ya. Oke, saya akan kembali lagi ke permasalahan pertama tadi. Jika kita memakai persepsi negatif dalam mengerjakan sesuatu, perbuatan sesuatu, itu banyak orang yang memulai sesuatu dengan persepsi negatif, itu malah jadinya ibadah itu enggak terlaksana. Saya kasih contoh mungkin selain bulan Ramadan, sholat malam semisal. Wah, aku sholat ini mulai esoknya aku ngantuk piye, esoknya aku telat piye, atau mungkin pas sekolah saya mengantuk lah atau apalah. Nah, hindari persepsi negatif seperti itu, karena
biasanya persepsi negatif itu berasalnya nah, biasanya persepsinya negatif itu berasal dari bisikan saya langsung mirip aku bisik apa ya. Nah, biasanya persepsi negatif dari bisikan setan. Nah, maka dari itu untuk menghindari persepsi negatif, kita meminta tolong pada Allah dengan memulai dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan bertawakal kepada Allah dan membaca kaidah-kaidah keutamaan sholat malam. Insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakan sholat malam. Nah, seperti itu. Nah, kita tarik lagi, apabila ini terjadi di ibadah puasa misalnya, dan mungkin bisa saja dari awal kita mau memulai puasa di bulan Ramadan ini ada bisikan-bisikan setan seperti, wah kira-kira saya bisa nggak ya puasa 30 hari full, kecuali kalau mungkin ada halangan sakit atau mungkin yang perempuan dan haid dan lain-lain. Wah kira-kira bisa nggak ya puasa 30 hari full 1 bulan, padahal 11 bulannya pagi ketoprak, siang sebelah prasmanan, bengi warmindo, nah sekopadan meneh jam 10 bengi sekopadan minang mananti. Nah, bisa nggak ya kita melewati 1 bulan ini dengan berpuasa? Nah, kalau pikiran-pikiran negatif ini akan mempengaruhi kita. Padahal puasa ini memiliki dua sisi, ya. Saya akan menyampaikan tentang sisi yang pertama, dari sisi keimanan. Nah, puasa, apalagi di bulan Ramadan ini adalah puasa yang dengan pahala yang terbesar, dan Allah langsung membalasnya. Di dalam hadis, ya saya bacakan, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1904 dan Sahih Muslim nomor 1151. Untuk letak hadisnya di bukunya saya nggak tahu, makanya saya baca nomornya saja. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Nah, seperti itu. Jadi semua ibadah yang selain puasa itu mungkin ada kadarnya, tapi untuk di bulan puasa ini khusus Allah yang membalasnya, gitu. Dan yang kedua, dari sisi keimanan, puasa itu kan tentang menahan diri dari makan, minum, dan syahwat di siang hari, membawa kepuasan spiritual. Maksudnya gimana? Jadi di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan 2 kenikmatan di waktu maghrib. Yang pertama, kenikmatan menghilangkan dahaga, seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman lihat kalau ada story-nya teman-teman jam 3 sore, story WA, es buah, terus bakso kuah. Nah itu ya. Nah itu setelah kita memasuki waktu maghrib, kita hanya meminum segelas teh aja sudah cukup. Nah
kepuasannya di situ. Dari kepuasan kita melewatkan menahan minum, makan. Yang kedua, kita juga mendapatkan kepuasan, yakni kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah buka, alhamdulillah sehari ini bisa menyelesaikan puasa dengan baik. Walaupun mungkin di HP teman-teman story-nya yang es buah, es bakso dan lain-lain, teman-teman masih kuat menjalaninya. Nah, untuk sisi yang lain, di poin ketiga dan keempat, dari sisi medis, puasa itu adalah membersihkan tubuh. Jadi yang biasanya kita selama 11 bulan selain di bulan Ramadan ini, kita misal pagi sego risol, ya, belum anak nasi kalau risol, panen lontol, kan? Ya, misal pagi ketoprak, geprek sai, ya, terus apalagi SAG. Nah, siangnya makan siang sampai ibu kantin. Oke, sore ayam geprek Dr. R, apalagi malamnya nasi padang. Nah, kita di bulan Ramadan ini melatih tanpa itu. Jadi dan teman-teman nanti akan merasakan sendiri nanti setelah, ya mungkin tahun lalu sudah merasakan ya, ambil mari besok mungkin 30 hari ini ya besok karena yang geprek SAG ya iso, Dr. L ya iso, orang maaf ya iso. Nah, dari sisi medis ini akan membantu kita memperbaiki apa yang rusak di dalam tubuh kita. Nah, ibarat juga misalnya tubuh kita ini ibarat seperti motor yang perlu kita servis. Nah, Ramadan ini adalah tempat servis terbaik yang nantinya mungkin setelah kita servis, gasnya ya penak, klaksonnya ya diruangke penak, basuri misalnya ya, knalpotnya ya ora brong. Nah, jadi di bulan Ramadan itu seperti itu. Mungkin kita lebih sering mengkonsumsi karbohidrat berlebihan yang berujung menjadi lemah. Gimana caranya kita memanfaatkan lemah di dalam tubuh kita sebagai bahan bakar kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kalau di medis pun juga banyak istilah-istilah kuat, sama seperti puasa yang menahan makan minum itu untuk program semisal kayak program diet seperti itu. Sudah saya tahu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada kalau program diet namanya apa? Intermittent fasting. Nah, seperti itu. Nah, banyak sekali istilah-istilah lain yang mungkin selain puasa di bulan Ramadan itu biasanya untuk medis juga. Kurang berapa menit masih Pak? Nah, untuk selanjutnya, jadi bulan Ramadan itu adalah sebagai pelatihan training ketakwaan. Nah, Masya Allah. Jadi kenapa ya? Memang Ramadan ini sangat spesial dan banyak mungkin ya orang tua mungkin doanya, ya Allah jembatkanlah. Gak hanya orang tua yang mungkin
orang Muslim mungkin di seluruh penjuru dunia berdoanya apa? Berdoanya ya Allah pertemukanlah Ramadan kembali atau mungkin Ramadan di tahun depan. Karena memang Ramadan ini spesial banget dan banyak manfaatnya seperti itu. Jadi Ramadan itu adalah sebagai pelatihan training ke ketakwaan. Nah, ini akan menjadi rutinan setahun sekali. Dan ini sayang banget kalau kita lewati, kalau kita sia-siakan. Nah, kalau semisal ngomong, alah, poso terus bijak koncone, apa jenenge? Buat pintu, yowis ayo, sejak kota posone kok disal setelah selain Ramadan. Nah, itu termasuk orang yang merugi dan Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan adalah orang yang merugi, termasuk orang yang menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan seperti itu. Nah, dan untuk pelatihannya apa aja di bulan Ramadan kan ada macam-macam ya. Mungkin ada tadarus yang mungkin teman-teman tadi sudah laksanakan di pagi hari ini tadi. Siangnya berpuasa, pagi, siang, sore sampai maghrib, terus malamnya tarawih dan berbagai ibadah lainnya. Jadi yang ketiga ini ya, Ramadan adalah bulan di mana ketakwaan bisa ditingkatkan melalui ibadah yang konsisten. Nah, kenapa kok menjadi ibadah yang konsisten? Karena kita 30 hari dilatih untuk terus beribadah. Semisal yang pertama puasa, kita 30 hari puasa terus. Yang kedua, kita menjaga lisan kita dari perkataan kotor. Nah, 30 hari. Nah, dan untuk kalau saya salah dibutuhkan Pak Seto. Kayaknya ya pembentukan habit kebiasaan itu butuh waktu 30 hari sampai 40 hari. Terus ya Pak. Nah, apalagi teman-teman bisa latih kebiasaan itu. Nah, kita 30 hari di bulan Ramadan kita sudah dilatih puasa. Nah, 10 hari ini, 10 hari setelah Ramadan ini kita latih puasa juga dengan puasa Syawal. Nah, maka dari itu nanti teman-teman terbentuk habit yang baik pula. Nanti teman-teman jadi rutin puasa Senin Kamis, teman-teman jadi irit tentang pengeluaran biasa nih aja jajan GoFood atau astagfirullah ya saya guyon berarti kesinggung ya aja terlalu kali tapi yang guyon dari mas itu. Nah, yang pasti hasil dari konsisten itu akan membentuk ketakwaan kita. Nah, ketakwaan kita inilah yang nanti akan yang nanti bikin Allah akan selalu mudahkan segala urusan kita. Seperti itu. Jadi selama di bulan Ramadan ini kita harus memulai hari dengan gembira, karena kalau kita kalau kita tidak memulai dengan rasa gembira, maka itu termasuk indikator orang-orang yang merugi, bahwa itu sebagai tanda bahwa kita itu nggak bisa memaksimalkan
waktu di bulan Ramadan. Nah, untuk selanjutnya, ini saya menyoroti tentang ibadah tadarus ya di bulan Ramadan. Jadi ada keterkaitan antara Al-Quran dan Ramadan. Nah, jadi Al-Quran ini adalah sorry. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, jadi maka mungkin teman-teman bisa cek ya referensi hadis atau mungkin dalil-dalil yang dianjurkan untuk memaksimalkan membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan. Nah, apalagi kalau kita membaca satu ayatnya berapa pahala kalau di bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Kalau mungkin di luar bulan Ramadan satu huruf satu pahala. Kalau di bulan Ramadan 10. Jadi antara 10 sampai 100 yang penting mau. Jadi di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi berbeda dengan bulan-bulan selain Ramadan. Teman-teman kalau ingin baca nih dirutinin nih baca Quran tiap pagi. Nah itu teman-teman kalau mau ngitung nggak apa-apa. Setiap ngaji saya baca hurufnya kisaran 500. Yang pasti ini terbilang banyak ya. Karena di bulan Ramadan ini kalau ibaratnya kayak perhitungan itu sudah nggak penting. Jadi pahala itu benar-benar jol-jolan seperti itu. Dan Al-Quran itu juga menjadi syafaat nanti kelak di akhirat. Nah, itu nanti ada dalilnya juga teman-teman bisa cek sendiri. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya tentang Ramadan ya, teman-teman, nyimpul tentang isi itu. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah Ramadan adalah bulan pengampunan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, apalagi bulan di mana ada program penghapusan dosa. Nah, bagaimana kita menghapus dosa-dosanya? Dengan memaksimalkan amalan-amalan yang seperti kita ketahui, seperti puasa kita maksimalkan, membaca Al-Quran kita maksimalkan, seperti itu. Dan di bulan Ramadan setiap malam itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang keutamaan di Lailatul Qadar. Nah, itu nanti akan dibahas sendiri. Mungkin saya sampaikan secara umumnya saja. Jadi Lailatul Qadar itu adalah puncaknya ibadah di bulan Ramadan yang biasanya dicari di 10 hari terakhir. Nah, teman-teman sudah tahu ya, untuk Ramadan untuk Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangno, 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau saya salah dibenerin ya. Kayaknya kisaran 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, mungkin teman-teman biasanya di 10 hari terakhir di tahun kemarin kita sibuk mencari baju untuk lebaran,
terus sing lanang bingung sing potong rambut ngendi-ngendi kebak, bener gak? Nah, mulai pertama saiki ya, sebelum nanti 10 hari terakhir kalau teman-teman nggak punya teman tapi kebaran. Jadi, nah terus mungkin teman-teman sibuk mencari THR atau apalah, atau mungkin lebih sibuk bukber. Bukber itu sebenarnya nggak jadi masalah teman-teman. Yang menjadi masalah itu ketika teman-teman lalai dengan sholatnya. Nah, relate gak? Ya, jadi mungkin bukber kan jangan di SMA di ini. Nah, maghrib, jadi foto, KTP, wes isa maghribnya terlewat. Nah ini bisa menjadi renungan ya, khususnya bagi mahasiswa mungkin juga mahasiswa pun juga ada event bukber seperti itu. Cuma dengan sengaja nggak ada event bukber ya. Tapi yang perlu harus bahwa memang bukber itu mendapatkan pahala silaturahmi bener, teman-teman menjalin ukhuwah bener. Tetapi yang utama adalah sholat. Apa teman-teman? Sholat. Bicara kontrol jenengan yang setuju masih sholat. Ya seperti itu. Nah, maka dari itu 10 hari terakhir itu kita maksimalkan nanti ibadahnya agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, biasanya mungkin di hadis di dalil mungkin nomor cari. Biasanya malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Nah, Mas, ekonomi mending aku lah. Apa ngepus ibadah tak malam ganjil? Boleh dong. Ya, memang dalam hadis mungkin menyebutkan ya. Malam Lailatul Qadar kebanyakan di malam ganjil. Tapi kita kan nggak tahu umur kita itu mau sampai kapan. Nah, bisa jadi ketika kita nungguin malam ganjil, mungkin Allah memanggil kita, jadi ini kita nggak bisa menjemput Lailatul Qadar. Maka dari itu, sebisa mungkin 10 hari terakhir itu tidak memandang ganjil atau genep. Kaya main kehilangan mereka dulu. Jadi nggak perlu mana itu teman-teman maksimalkan 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan. Teman-teman bisa beriktikaf, teman-teman bisa mungkin membaca Al-Quran sampai sahur pulang ke rumah. Ya dari masjid ke rumah, terus membantu sesama, membantu remaja masjid mengajar TPA, terus membagikan zakat fitrah seperti itu. Nah, bisa jadi teman-teman mendapatkan malam Lailatul Qadar di ibadah-ibadah seperti itu. Yang penting teman-teman meniatkan dalam hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan, nah ini saya sebelum menyampaikan, nah di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Jadi setan tidak bisa menggoda manusia seperti di luar bulan Ramadan. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau memang di bulan Ramadan itu ICN saja mokel, berarti konco mengkui. Astagfirullah, konco itu tetap konco. Nek salah di LNG seperti itu ya. Nah, dengan adanya pemberitahuan bahwa setan dibelenggu itu bisa jadi acuan kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan seperti itu. Jadi ini yang terakhir ya, dari sekian banyak yang saya sampaikan itu ini untuk referensinya. Ini yang terakhir, intinya jangan hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Karena ini akan menjadi kesalahan terbesar ya. Terus terbentuk habit tinggal nambah 10 hari lagi di
keluar bulan Ramadan, dilala belum meneh sholat, belum meneh Al-Qur'an. Nah ini menjadi nasihat saya pribadi khususnya dan untuk teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi seperti yang dikatakan dalam hadis tadi ya. Dan Ramadan ini jadikan awal dari perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan hanya resolusi tahun 2025, resolusi tahun baru. Nah, jadikan Ramadan ini jadi awal yang baik. Barangkali nanti saya mungkin berdina beryakin mulai saya cerewet. Nah, ini mungkin setelah Ramadan kita lebih menjaga lisan kita, lebih banyak mendengarkan teman sharing ke teman, nah seperti itu. Enak kalau saya tekan saya ini saya cerewet. Masih? Ya, rasa dulu kancane ya. Nah, seperti itu. Jika Ramadan itu sebagai awal perubahan yang lebih baik. Itu ya teman-teman, teman-teman sampai sini paham? Paham. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucapan, masih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi dan mohon kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ilmu yang mungkin saya pelajari SKS ya, sistem kebut semalam. Tapi sebenarnya tema saya itu bukan ini, temanya tentang teladan Rasulullah di bulan Ramadan. Cuma saya kok misalnya bukan keberatan musuh. Jadi mungkin saya belum menguasai materinya, dan baru kemarin saya lihat Bu Ima, Bu kayaknya mau ganti tema tentang Ramadan, terbaik Bu yang mungkin bisa oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman siswa-siswi kelas 10-11 yang berkenan mendengarkan. Alhamdulillah ini nggak ada yang ngantuk ya. Alhamdulillah ya Allah. Karena saya ngantuk ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti teman-teman antusias itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Dan yang ketiduran tidak apa-apa. Tidur. Mungkin teman-teman kecapean, mungkin semalam hapus motor Quran, hapus motor Quran. Mungkin teman-teman kecapean rapat remaja masjid, atau mungkin sahur kawanan. Oke, dari saya cukup itu. Sekali lagi, apabila ada salah kata saya memaafkannya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.